sekarang ini adalah terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Carlos Webb, Philip Serrard, dan Palmer. Ya, semoga ini bisa memberkati kita dan kita akan belajar pada hari ini the first century dulu, bagian yang pertama. Namun sebelumnya saya ingin memberikan introduction, ya, siapa Maximus the Confessor itu, lalu latar belakang sedikit tentang tulisan The Fourth Century on Love ini. Ya, Maximus the Confessor atau Maximus sang pengaku iman itu lahir pada tahun 580 dan dia wafat tahun 662. Di dalam spiritualitas Bapak Gereja atau the Orthodox Spiritual Tradition, dia adalah salah satu penulis dari Filokalia, di mana tulisannya yang paling banyak dimuat atau paling banyak dikumpulkan di dalam Filokalia. Ya, dia adalah seorang anggota dari aristokrasi, ya, menerima pendidikan yang tinggi. Dia melayani di dalam pelayanan publik, ya, sebagai sekretaris dari Kaisar Heraklius pada waktu itu. Kemudian sekitar tahun 614 dia menjadi biarawan di monasteri Philippikos di kota Chrysopolis, ya, dekat kota Konstantinopel. Kemudian dia pindah ke monasteri yang lain tidak jauh dari Cyzicus, ya, Ertek. Nah, pada tahun 626 ketika invasi dari bangsa Persia, akhirnya dia pindah ke Pulau Kreta dan melanjutkan perjalanannya ke Afrika. Di sana dia cukup lama, tinggal selama beberapa tahun. Kemudian dari tahun 633 sampai 634, dia menjadi salah seorang teologiawan yang mempertahankan iman yang ortodoksi melawan bidat atau heresi monogenism, mononergism, dan monothelitism. Ya, ini adalah salah satu bidat yang mengatakan bahwa Yesus hanya punya satu kehendak ilahi, tidak memiliki kehendak manusia, dan dia hanya punya energi ilahi, tidak punya energi manusia, monoenergism. Nah, karena itu dia akhirnya ditangkap atau ditahan, ya, pada tahun 653 oleh pemerintah Konstantinopel. Ya, dia dibawa ke Konstantinopel untuk diadili dan akhirnya dibuang. Nah, pembuangannya itu akhirnya dia wafat pada tahun 662. Tetapi sebelumnya tahun 661 ketika dia mempertahankan imannya, ya, melawan ajaran monoergism dan monothelitism ini, dia harus menerima satu siksaan yang luar biasa, di mana lidahnya dipotong dan tangan kanannya dipancung dan dipenggal. Nah, kemudian dia meninggal di dalam pembuangan di Kaukasus, ya, pada tahun 662. Nah, peringatan kematian itu diperingati, dia meninggal pada tanggal 13 Agustus, tapi peringatannya itu tanggal 21 sampai tanggal 21 Januari. Nah, banyak menghasilkan tulisan-tulisan penting, ya, di dalam sejarah gereja, terutama mempertahankan atau melawan bidat monothelitism. Ya, mungkin itu kisah singkat, ya, dari Saint Maximus. Dan Saint Maximus, ajaran Saint Maximus ini berjasa, ya, di dalam konsili ekumenis yang ke-6 yang diadakan di Konstantinopel tahun 680 sampai 681. Di dalam Filokalia ada 4 karya utamanya yang dimuat, ya, yaitu ada 400 Texts on Love, ini yang akan kita bahas, ya. Ini adalah salah satu
tulisan yang paling atraktif ya tentang kasih dan paling mudah dimengerti. Ya, ini mungkin adalah perkiraan di awal-awal masa tulisan dari Maximus, kemungkinan ditulis pada tahun 626. Pada saat itu ketika dia ada di biara Cyzicus. Kemudian ada juga 200 Texts on Theology and the Incarnate Dispensation of the Son of God. Ini juga dimuat di dalam Philokalia. Ya, kemungkinan ditulis di Afrika antara tahun 630 dan 634. Ini agak kompleks ya di dalam argumentasinya. Dan dia banyak mengadopsi pikiran dari Origen, Evagrius, dan Dionysius dari Areopagite. Kemudian tulisan yang ketiga adalah Various Texts on Theology, the Divine Economy, and Virtue and Vice. Ini ada 500 di dalam jumlah teksnya ya, ada 500 nomor. Kemudian yang keempat adalah tentang on the Lord's Prayer ya, tentang doa Bapa kami. Ini adalah satu tulisan yang autentik ya, yang penting di dalam Maximus, kira-kira ditulis tahun 628 sampai 630. Jadi ini ada 4 teks utama yang masuk di dalam tulisan atau kumpulan dari kitab Philokalia. Nah, kali ini kita akan lihat sedikit tentang latar belakang 400 Texts on Love. Ya, ini adalah salah satu lanjutan dari tulisan tulisan sebelumnya, dia itu di Ascetic Life yang dia kirim juga kepada Father Elpidios ya pada waktu itu. Dia membagi ini menjadi 4 century sesuai analoginya dengan 4 Injil ya. Jadi ada 4 century dan setiap century ada 400 atau 100 teks atau 100 nomor ya. Dan ini ditulis ya dengan tujuan supaya kita bisa membacanya dengan sungguh-sungguh dan akhirnya memberkati kita ya. Ini ditulis di dalam dalam satu kerinduan Maximus supaya setiap orang itu bisa sungguh-sungguh menjalankan kehidupan askesisnya yang berbuahkan kasih. Kemudian berguna untuk jiwa ya, dan ini penting supaya kita punya takut akan Allah dan kasih kepada Allah. Jadi tulisan ini ditujukan supaya memberkati jiwa kita dalam mengerjakan satu kehidupan askesis yang dalam takut dan kasih kepada Allah. Nah, sekarang kita akan lihat the first century pada bagian yang pertama ini. Ada beberapa nomor yang akan kita coba bahas ya, apa yang dimaksud oleh Maximus tentang kasih itu. Dia mengatakan love is the holy state of the soul, jadi adalah satu keadaan jiwa yang murni yang mengejar akan pengetahuan Allah dibandingkan dengan hal-hal yang lain yang Tuhan ciptakan. Jadi jiwa yang mengutamakan the knowledge of God dibandingkan semua ciptaan lain. Ya, kita nggak bisa mencapai kasih jika kita masih terikat kepada hal-hal duniawi. Jadi bagi Maximus, kasih itu jelas di mana kita melepaskan, tidak terikat kepada hal-hal duniawi, tetapi hanya fokus mengejar akan pengetahuan akan Tuhan. Ya, sehingga mencapai namanya satu holy state of the soul, jiwa yang benar-benar murni, kudus. Ini bagian yang pertama. So love is the holy state of the soul. Yang kedua, dia menuliskan this patience engenders love. Ya, karena jiwa itu, kasih itu adalah satu holy state of the soul, maka mengalami yang namanya dispassion, yang artinya kita disucikan dari segala hawa nafsu
Sehingga dari situ kita bisa mencapai kasih. Itulah sebabnya kasih itu berarti kita memang tidak lagi attached, tidak lagi terikat kepada hal-hal duniawi. Itulah yang mengalami namanya dispassion. Ya. Nah, dispassion inilah yang menghasilkan kasih. Tapi dispassion ini berasal dari atau dihasilkan dari pengharapan kepada Allah. Dan pengharapan kepada Allah itu dihasilkan dari ketekunan dan kesabaran. Dan ketekunan kesabaran ini adalah produk dari self-control, pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah hasil dari ketika kita punya takut atau rasa takut akan Allah. Nah, sedangkan takut akan Allah itu adalah hasil dari iman kita kepada Allah. So, jadi starting point-nya adalah dari takut akan Allah menghasilkan iman kepada Allah, faith in God menghasilkan takut akan Allah itu menghasilkan self-control itu menghasilkan satu patience and forbearance, ketekunan dan kesabaran, ya. Dan ketekunan kesabaran itu akhirnya menimbulkan pengharapan itu menimbulkan dispassion, dan dispassion mendatangkan kasih. Nah, jika kita punya faith ya kepada Allah, kamu akan takut pada Allah. Artinya kita takut kepada penghukuman Dia, punishment-nya. Nah, ini maksudnya adalah ketakutan ini, fear ini bukan kayak teror gitu ya, tetapi ketakutan yang kudus yang dihasilkan oleh iman, di mana kita takut pada penghakiman Dia, sehingga membuat kita itu bisa menguasai diri kita atau control the passion yang mengatakan. Nah, ketika kita mengontrol passion kita, hawa nafsu kita, maka kita pasti menerima pergumulan gitu ya, affliction atau pertentangan. Nah, itulah di situ akan menimbulkan yang namanya ketekunan dan kesabaran atau long suffering, penderitaan. Tapi ketika kita mengalami itu, akhirnya timbullah pengharapan kepada Allah. Nah, pengharapan kepada Allah inilah yang membuat intelek, kata Maximus, intelek itu berarti mata rohani kita yang sering saya sebut sebagai nous, ya, membuat intelek kita itu tidak lagi attachment, tidak lagi terikat kepada hal-hal duniawi atau hal-hal nafsu. Dan ketika intelek itu benar-benar terpisah, maka itu akan menghasilkan kasih kepada Allah. Jadi kasih kepada Allah itu dimulai dari dalam batin, yaitu dari dalam intelek yang benar-benar murni, yang sudah lagi tidak terikat oleh passions atau worldly attachment tadi. Itulah yang disebut Maximus sebagai kasih itu adalah the holy state of the soul. Dimulai dari intelek, akhirnya dari intelek itulah yang artinya memimpin seluruh batin kita dan tubuh kita untuk mengasihi Allah. Oke, kemudian poin yang keempat, dia katakan orang yang mengasihi Allah itu mengejar akan pengetahuan akan Allah. Jadi inteleknya tidak lagi kepada worldly, tapi kepada knowledge of God, ya, ketimbang hal-hal lain yang diciptakan oleh Allah. Mengejar pengetahuan itu secara terus-menerus tanpa henti. Ya, jadi Maximus percaya bahwa orang yang mengasihi Allah, intelek yang memang sudah tidak, yang mengasihi Allah itu adalah orang yang mengejar the knowledge of God itu. Nah, nanti kita lihat the knowledge of God itu seperti apa yang dijelaskan oleh Maximus, ya. Nah, dia katakan jika kita yang diciptakan oleh Allah, maka kita hidup untuk Allah. Oleh sebab itu kita mencari Dia lebih utama dari segala ciptaan yang lain. Tetapi ketika kita mencari bukan Allah, tapi ciptaan Dia, maka Allah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang superior di dalam hidup kita, ya, tetapi inferior. Kalau kita lebih mengasihi ciptaannya daripada penciptanya. Jadi poin yang kelima. So bagi Maximus itu God is a top priority, ya. God is superior to the things made by Him, dia katakan. Nah, kalau kita nggak memprioritaskan dia, berarti dia jadi inferior. Nah, itulah sebabnya di yang keenam dia katakan intelek kita
mesti concentrated on the love of God, ya, on the value, on the knowledge of God, sehingga dari situ intelek kita itu akan membuat kita pay attention to God, bukan lagi kepada visible things, tetapi kepada Allah. So, intelek yang murni berarti intelek yang sungguh-sungguh pay attention kepada knowledge of God, kepada Allah, bukan kepada hal-hal ciptaan. Misalnya seperti materi, ya, kekayaan, dan hal-hal lainnya. Since the soul is more noble than the body, karena jiwa kita itu lebih mulia daripada tubuh, dan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini, maka ketika kalau kita lebih memilih tubuh daripada jiwa, dan dunia yang diciptakan Allah daripada Allah itu sendiri, maka akhirnya kita adalah a worshipper of idol, seorang penyembah berhala, dia katakan. That's why atau our soul must priority, ya, our intellect must priority the God and the soul. Okay, if you distract your intellect from its love for God, ya, kalau kita menarik intelek kita dari kasih kepada Allah dan fokusnya bukan kepada Dia, tetapi kepada hal-hal yang kelihatan, maka kita akan menunjukkan kita lebih mengasihi tubuh daripada jiwa, dan kita lebih mengasihi ciptaannya Allah daripada Allah itu sendiri, dia katakan. So that's why love, it must be fokus atau value the God, ya, more than anything He created. Dan kesembilan, nah, dikatakan tadi kalau intelek yang mengasihi Allah itu berarti value the knowledge of God. Nah, the knowledge of God ini apa? Yaitu the light of spiritual knowledge. Jadi ini adalah satu pengetahuan rohani yang bersifat terang. Dan itulah akhirnya menjadi kehidupan dari intelek kita atau nus kita. Dan itulah yang terang, itulah yang akhirnya membuat kita endanger, ya, by the love of God. Akhirnya kasih Allah itulah yang akhirnya menerangi, atau terang itulah yang menerangi intelek kita. So, it is rightly said that nothing is greater than divine love. Ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 13. So, it means that intelek yang fokus kepada yang value pada the knowledge of God, akhirnya itu menghasilkan intelek yang diterangi oleh terang Allah itu sendiri, dan itulah yang membuat intelek kita akhirnya bisa love for God. That's why. Nah, then poin yang ke-10, nah ketika intelek kita diarahkan untuk mengasihi Allah oleh terang pengetahuan spiritual tadi, maka kita akan melanjutkan, ya, maka kita akan illuminate, akan diterangi oleh infinite light of God tadi, dan akhirnya kita akan memilih apa yang Tuhan kehendaki. Ya, nah intelek kita itu akan menuntun kita, akan membuat kita tuh bisa melihat hal-hal yang tidak sensible, tetapi yang insensible, ya. Jadi memilih kepada hal-hal yang bersifat kekal, yang tidak kelihatan, bukan yang sensibel, yang memuaskan hawa nafsu daging kita. Iya, sama seperti di eye, intelek kita eye menjadi insensible, ya, to the star when the sun rises. Nah, semua kebajikan yang dihasilkan yang bersama dengan intelek tadi, itulah harus menghasilkan satu intense longing for God, pure prayer above all. Ya, jadi semua kebajikan yang berkooperate dengan intelek akan menghasilkan satu kerinduan kepada Allah, doa yang murni di atas segala hal. By showing toward God through this prayer, the intellect
arises about the realm of creative beings. Kemudian yang ke-12, nah ketika intelek ini diterangi oleh kasih melalui divine knowledge tadi, yang terang tadi, spiritual knowledge tadi, maka kita akan seolah-olah berdiri di dalam realm, ya, dan di realm yang creative beings. Kita intelek itu menjadi aware akan kemahakuasaan Allah. Nah, ini seperti katakan Yesaya, menghasilkan satu kekaguman, ya, bahwa kita itu begitu lowliness, rendah, dan akhirnya timbul bagaimana besarnya Allah itu, ya. Bagaimana kita punya satu kerendahan hati yang luar biasa, yang seperti dikatakan Yesaya 6 ayat 5, ya, how object I am, for I am pierced to the heart, because I am a man of unclean lips. Ya, kita merasa kita itu najis, berdosa, ya. I dwell among people uncleanness, dan my eye have seen the King, the Lord of hosts. Seperti itu intelek kita akan merasakannya. Nah, kemudian yang ke-13, orang yang mengasihi Allah, ya, tidak bisa mengasihi setiap orang seperti dirinya secara rata, gitu ya, walaupun dia menginginkan itu. Tetapi ketika dia mengusahakannya, ya, maka akan ada delight yang indescribable and no dan Tuhan akan memampukan kita. Soul yang jiwa yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran sensual, ya, atau disebut dengan thoughts tadi, ya, logisme ini, itu adalah jiwa yang akan penuh dengan kebencian yang tidak murni. And then ke-15, jika kita mendeteksi adanya kebencian di dalam hati kita terhadap seseorang, ya, yang memang mungkin bersalah kepada kita. Nah, kalau kita ada terdetek seperti itu, kita bisa jauh dari kasih kepada Allah. Sebab kasih kepada Allah itu sungguh menjauhkan kita dari kebencian kepada sesama kita. So, ini kontrasnya, ya. Love for God is, maka seperti yang dikatakan Rasul Yohanes juga, kalau kita tidak mengasihi Allah, maka kita itu sedang hating, membenci. Ya, nah, membenci itu menjauhkan kita dari kasih kepada Allah. Ayat 16, dia yang mengasihi aku, kata Tuhan, akan memelihara perintah-perintahku, ya, dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 23. Dan perintahku itu adalah jelas kamu harus mengasihi sesama. Yohanes 15 ayat 12. Sehingga dia yang tidak mengasihi sesamanya, maka dia yang gagal atau yang tidak taat kepada perintahnya. Dan akibatnya kita tidak mengasihi Allah. So di sini Maximus yang awalnya tadi dia menceritakan bahwa love itu bekerja dari intelek kita yang diterangi oleh the light of the spiritual knowledge. Nah, sekarang harus termanifestasi keluar secara nyata, yaitu dengan menaati perintah Allah, perintah Kristus, dan bukti dari kita menaati perintahnya Yesus itu adalah kita love one another. Nah, tapi jika kita tidak mengasihi sesama, maka itu adalah satu bukti bahwa kita tidak mengasihi Kristus, sebab kita tidak menaati perintahnya. So, kasih itu akhirnya menjadi sesuatu dalam wujud ketaatan yang sangat praktikal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi sesama kita atau love one another, ya, dalam Yohanes 15 ayat 12. Kemudian yang ke-17, terberkatilah kita yang bisa mengasihi sesama kita secara merata, gitu ya. Dan itu memang diakui itu sulit gitu. Tetapi kita mencoba untuk melakukan itu. Blessed is who is not attached to anything transitory atau corruptible. Terberkatilah, ya, orang yang punya kasih itu adalah orang yang memang tidak attached kepada hal-hal yang transitory atau yang corruptible, ya, hal-hal yang duniawi. Blessed is the intellect that transcends all sensible object and ceaselessly delight in divine beauty. Ya, terberkatilah
yang inteleknya yang tadi punya kasih kepada Allah itu akhirnya melampaui semua objek-objek yang sensibel dan terus mengejar hal-hal yang beauty. Kita ingat kalau di dalam Kolose 3 ayat 1 ya sampai 3 Rasul Paulus mengatakan bahwa kita mengejar, mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus berada. Itu artinya kita secara tanpa lelah kita likes the divine beauty. Jadi intelek kita memang mencari the knowledge of God yang beauty itu, the spiritual knowledge of God yang terang itu. That's mean the intellect yang terberkati. Dan hasilnya adalah intelek itu akan menuntun kita untuk tidak lagi attach kepada hal-hal yang sementara, transitory, atau yang corruptible, yang fana. Jadi saudara-saudara, kasih mulai bekerja dari dalam, tetapi ada spiritual knowledge, knowledge of God yang ikut menerangi. Nah, ini the mystical theology-nya dari Saint Maximus tentang love ini. Ya, sangat menarik bagi kita. And then kita lihat lagi poin yang ke-20. Jika kita make provision for the desire of the flesh ya di dalam Roma 13 ayat 14, maka kita tuh sebetulnya melawan ya sesama kita terhadap sesuatu yang bersifat sementara. Kita lebih menyembah penciptaan daripada pencipta itu ya. Coba kita buka Roma 13 ayat 14 ya. Roma 13 ayat 14 supaya kita lebih memahami teks 20 ini. Di situ dikatakan put on the Lord of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Jadi jangan memuaskan nafsu kehendak, ya, memenuhi nafsu kita. Maka kalau itu yang terjadi, maka kita lebih mengutamakan hal-hal yang diciptakan Allah daripada pencipta. So the love is never like that. If you keep your body free from disease and sensual pleasure, it will help you to serve what is more noble. Ya. Nah, praktikalnya adalah jika kamu menjaga tubuhmu bebas dari hawa nafsu, ya, yang bersifat sensual dan menyakiti, itu akan membantu kamu melayani lebih lagi. If who forsakes all worldly desires set himself above all worldly desires. Ya, nah kita harus benar-benar bisa melepaskan hal-hal duniawi ya dari yang memang memberatkan kita, worldly distress. Dia yang mengasihi Allah ya, praktikalnya adalah tentu mengasihi sesamanya, neighbor, orang-orang terdekatnya ya, dan terberkati kalau dia bisa mengasihi banyak orang begitu ya. Nah, orang seperti itu tidak mencintai uang, tetapi justru menggunakan uang itu menjadi hal yang generous, yang mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kita ingat dalam 1 Yohanes 3 ya ayat 16 dan 15 dan 16 17 dikatakan di situ kasih mulai yang paling top adalah ketika kita bisa menyerahkan nyawa kita. Tetapi hal yang paling bawah tentunya adalah dari materi kita. Nah, ini sama seperti yang dikatakan oleh Maximus. Jadi kalau kita love for God, kita love for neighbor, kita cannot hoard the money, tapi generous to everyone in need. Ya, jadi so very practical bahwa kasih harus nyata di dalam tindakan kita kepada sesama. Nah, kemudian dia menegaskan lagi itu yang teks ke-24, memberi bantuan itu seperti imitation of God. Ya, tidak mendiskriminasi, ya, tidak membedakan antara yang jahat atau yang baik, yang adil atau tidak adil, tapi memberikan kepada mereka yang memang betul-betul membutuhkan, tanpa memandang dia baik atau dia jahat. So, gives equally kepada semua yang membutuhkan.
Walaupun kadang-kadang kita lebih memilih untuk orang-orang yang baik daripada orang jahat, ya. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi. Tetapi Maximus menegaskan, give alms equally. Itu yang kita mesti usahakan. 25. God who is by nature good and dispassionate. Allah yang naturnya adalah baik dan tidak memiliki dosa, mengasihi semua manusia secara merata melalui karyanya. Ya, tapi dia memuliakan orang yang baik karena kehendaknya. Ya, karena orang yang baik inilah sesuai dengan kehendaknya yang bisa menyatu dengan dia. Tapi pada saat yang sama, kebaikannya itu adalah satu belas kasihan juga kepada semua orang berdosa. Ya, walaupun mereka tidak mengenal dia atau tidak jalan sesuai dengan kehendak dia yang baik. Tetapi dia katakan orang yang baik, yang punya kasih, tentu mengasihi semua manusia secara merata, sama seperti Allah yang baik itu. Ya, dia mengasihi orang yang baik karena kebaikannya, ya. Tetapi dia juga mengasihi orang yang berdosa karena compassion-nya, belas kasihannya, sama seperti Allah tadi yang juga berbelas kasihan kepada orang berdosa. So love is must be equally to all the people, the virtuous man, all the sinners also. Nah, ini luar biasa. Ya, kita diajarin kasih yang ilahi, kasih yang tanpa memandang siapa dia, tetapi love all men equally. Kemudian yang ke-26. Kasih itu berarti termanifestasi tadi saya katakan secara real ya, secara nyata, misalnya di dalam giving money, memberikan uang, ya. Tapi juga giving spiritual counsel. Nah, ini hal yang praktikal ya, memberikan penguatan secara rohani, pastoral gitu, merawat orang-orang yang memang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani, misalnya orang yang sakit, ya, atau orang-orang yang kekurangan. Nah, kita harus hadir looking after mereka di dalam physical need-nya. Oke, yang 27, dia yang sungguh-sungguh ya, maka dia akan mengasihi ya secara tulus, melayani orang sesamanya, dan ini akan membebaskan dia dari setiap nafsu, misalnya nafsu keserakahan, ya, egois gitu, dan akan membuat dia menjadi partaker yang ambil bagian di dalam kasih Allah dan pengetahuan Allah. Kemudian dia yang menyadari kasih Allah di dalam hatinya tanpa lelah, seperti kata Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 16, maka dia sedang mengejar Allah, mengejar Kristus itu, dan dia sanggup menahan setiap hardship, ya, penderitaan, walaupun menahan segala celaan, insult, ya, tapi dia never thinking, nggak pernah memikirkan yang jahat tentang orang lain. Dan that's very difficult, ya. Sometimes kalau kita mengasihi, lalu orang itu misalnya lupa atau tidak membalas kebaikan atau terima kasih kepada kita, kadang kita sudah males ya untuk mengasihi mereka. Nah, tetapi kita nggak boleh tireless ya, tapi kita harus uh, tirelessly ya, and then lovingly and sincerely terus melayani mereka. That's very difficult actually ya. Tapi kalau itu memang kita memang tahu kasih itu adalah satu kayak seperti burning arrows ya, arrows yang membakar kita, itu tentu akan membakar hal-hal yang menghalangi kita ya, seperti nafsu-nafsu kita. Jadi kalau misalnya kita adalah orang yang sulit memberi, nah ketika kita belajar memaksakan diri untuk memberi, mungkin itu akan membakar sedikit ketamakan kita. That's why
the love is like a burning arrows, ya. Nah, misalnya salah satu ketika kita berbuat kasih, terus kita dihina atau disalah mengerti oleh seseorang, gitu ya. Tapi jaga kemarahan kita, jangan teriritasi, jangan tersakiti, ya. Karena itu akan memotong kita dari kasih dan membuat kita mengalami kebencian. So, memang harus benar-benar menjaga hati kita. 30, you should know that you have been greatly benefited when you have suffered deeply because of some insult or indignity. Ya, kita memang bisa tersakiti ya ketika kita dihina, direndahkan, gitu ya. Tapi bukankah itu adalah apa namanya dia katakan dengan indignity seperti itu, kamu itu seperti driven out of you, ya, dibakar. Di hal-hal yang congkak dari diri kita itu benar-benar dibakar. Nah, ketika seseorang merendahkan kita, itu adalah satu burning yang membakar congkakan kita. Nah, ini penting sekali. Ya, kadang kita nggak suka direndahkan atau dihina, diejek, tetapi ketika itu terjadi kepada kita, ini adalah satu proses di mana itu melatih kita untuk mengasihi orang lain, memang itu membakar kecongkakan harga diri kita. That's the idea of the love itu sendiri. Nah, 31, sama seperti api, ide tentang api, ya, pikiran tentang api, itu tidak akan pernah menghangatkan tubuh kita. Kalau kita hanya memikirkan api, tapi api itu tidak akan pernah menghangatkan tubuh kita, just as thought, karena itu thought. Sama seperti ide kita tentang kasih, ya, tidak akan pernah menerangi hati kita, jiwa kita, kalau itu hanya sekedar ide saja, pengetahuan saja. So it must be into action. Jadi kalau kita memang mau hangat, ya kita harus pergi kepada api itu. Sama seperti kalau kita mau merasakan terang dalam jiwa kita, ya memang kita harus bersikap mengasihi, gitu, actualize, mengaktualisasikannya, gitu. Ya, jadi kalau kita tahu tentang kasih, tahu dengan spiritual knowledge, kita mendengar khotbah, kita membaca firman, ya, kemudian kita mendapatkan the spiritual knowledge yang menerangi kita, itu harus aktualisasikan. Sama seperti misalnya kita punya lampu, tapi kita tidak pernah pasang ke sumber listriknya, maka itu tidak akan berguna, tidak akan menerangi kita. Kita tahu ide tentang lampu, tapi kita tidak bisa memakainya. Nah, ini yang dikatakan ya oleh Maximus. Nah, sama seperti sinar matahari yang mengattract, menarik mata sehat kita, maka melalui pengetahuan kasih akan mencintai pengetahuan akan Allah, itu akan menarik kita kepada pure intellect. Sama kalau kita memandang matahari, kita mendapat terang, kita bisa melihat. Sama seperti kalau kita memandang knowledge of God itu seperti terang matahari, maka mata batin kita akan diterangi. Nah, itulah akan menghasilkan satu pure intellect yang akhirnya lama-lama berproses, kita tidak lagi suka kepada hal-hal yang gelap, hal-hal yang nafsu gitu. Jadi di sini pure intellect itu benar-benar divorce dari ignorance dan illuminate by divine light, diterangi oleh terang ilahi. Itu menghasilkan a pure intellect. Kemudian a pure soul is jiwa yang murni itu memang adalah dibebaskan dari passions dan secara constantly, ya, terus-menerus diterangi oleh kasih ilahi atau terang ilahi tadi. A culpable passion is an impulse of the soul that is contrary to the nature. Jadi passion itu sebetulnya bertentangan dengan natur dari jiwa kita. Oleh sebab itu kita harus mengalami yang namanya dispassion. Nah, dispassion ini adalah satu kondisi yang damai, peaceful condition dari jiwa kita, di mana jiwa tidak gampang tergoda atau terjebak oleh godaan jahat atau iblis. Itu dispassion. It's a peaceful conditions of the soul in which the soul is not easily moved to evil. Nah, orang yang mengejar akan buah dari kasih, dia tidak akan berhenti untuk mengasihi walaupun dia harus banyak menderita ya ribuan kali. Sama seperti kayak
Stefanus, ya, murid Kristus yang kita tahu dia mengasihi Kristus dan dia akhirnya menyerahkan nyawanya untuk Kristus. Kisah Rasul 7:60. Nah, Tuhan kita Kristus berdoa ya untuk para pembunuhnya, bahkan meminta Allah untuk mengampuni mereka. Ya. Kemudian if love is long suffering and kind, dan jika kasih itu adalah semacam long suffering dan perbuatan baik, ya, dalam 1 Korintus 13 ayat 4, maka dia yang terus menjauhkan diri dari kasih, maka dia akan merasa asing, ya, dari kasih Allah, akan merasa alienated from God, terpisah dari Allah. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah kasih. Do not say that, jangan mengatakanlah kamu adalah bait Allah, kata Yeremia. Ya, Yeremia 7 ayat 4. Tapi katakanlah, ataupun kita mengatakan iman saja itu cukup ya untuk diselamatkan. Karena impossible, tidak mungkin selain kamu memakai imanmu untuk menghasilkan kasih melalui perbuatan-perbuatanmu. Ya. As for faith by itself, the devil also believe and tremble. Sebab Masius mengatakan di dalam Yakobus 19, iblis pun punya iman, tapi dia tidak menghasilkan kasih. Dia tidak taat kepada Allah, dia tidak memiliki kasih, dia melawan atau memberontak kepada Allah. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan yang penting iman, tapi di sini kita harus benar-benar memakai iman itu menghasilkan takut akan Allah, satu ketaatan kepada Allah, dan di situ kita menunjukkan kita mengasihi Dia. 40. Kita haruslah secara aktifnya menyatakan kasih itu walaupun kita ada di dalam kesesakan, kesabaran, ya. Tapi kita terus menyatakan itu kepada sesama kita, ya, in genuinely desiring His good and in the right use of material things, ya, selalu menginginkan yang baik untuk Dia dan dengan benar menggunakan material things yang Tuhan kasih kepada kita dalam kasih. So kita harus actively, kata Maximus, ya, manifest love in forbearance and patience kepada sesama kita, ya, genuinely desiring His good, menginginkan kebaikannya dan menggunakan materi yang Tuhan kasih untuk mereka. Nah, dia yang mengasihi Allah, dia tidak akan distress ataupun tertekan oleh karena seseorang, ya, terhadap hal-hal yang sementara. Jadi kalau kita misalnya memberi, kita nggak akan distress dengan ada uang saya hilang begitu atau uang saya berkurang. Tapi ini adalah satu jenis distress yang kita bisa mengalami penderitaan karena itu. Tapi kita harus perhatikan bahwa dalam 2 Korintus 7, 8, ayat 11 kata Maximus, ini adalah salutary distress yang memberkati jiwa kita, kata Rasul Paulus. Dan ini yang dia alami di dalam gereja di Korintus. Ya. 42, dia yang mengasihi Allah hidup seperti malaikat di bumi ini. Berpuasa, berjaga-jaga, berdoa, menyanyikan mazmur, dan selalu memikirkan kebaikan dari setiap orang. So, like the angelic life yang selalu menyembah, memuji Allah. Yeah. That's the man who love God. Nah, 43, if a man desire something, jika dia menginginkan sesuatu, maka dia akan mengusahakan untuk mendapatkannya. Tetapi segala hal yang baik, ya, yang diinginkan oleh Allah, itu nggak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang best atau most desirable. Nah, maksudnya adalah Allah itu jauh lebih utama daripada hal-hal yang lain. Ya, so we should be in order to attain what is very natural, good, and desirable. Ya, yang ke-44, stop defiling your flesh with sinful deeds and polluting yourself with wickedness. Janganlah membuat pikiran kita kotor, ya, jiwa kita kotor dengan pikiran-pikiran yang kotor,
But the peace of God will descend upon you and bring you. Tapi pikirkanlah tentang damai Allah, kasih Allah. Itu akan membawa kasih damai ke dalam hati atau jiwa kita. Lawanlah dagingmu dengan memberikan lapar untuk dia puasa, ya, berjaga-jaga. Lalu apply yourself tirelessly, ya, bermazmuran tanpa henti, berdoa. Then the sanctified gift of self-restraint will descend upon you and bring you love. Maka hal ini akan memberkati kita, ya, dan akan memberikan kamu kasih. So di sini Maximus, ya, dalam kutipan 45 ini sangat mementingkan yang namanya kasih itu selalu muncul kalau kita punya melawan kedagingan kita, ya, dengan cara hunger, vigils, and then psalmody, prayer. Itu adalah satu latihan yang dimana kita akan menguatkan kita atau mendatangkan kasih dalam hidup kita. So selain praktikal, tapi love for God is also spiritually, and then terus vigil, ya, psalmody, tirelessly prayer, seperti itu kepada Allah. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang ke-46. Nah, dia yang menerima divine knowledge, ya, dan menghasilkan kasih dari divine knowledge itu dengan terang tadi, maka dia akan bisa menghapus semua hal-hal yang dari si jahat. Oke. Nah, dia yang belum menerima knowledge tersebut, dia akan menjadi mangsa dari si jahat, si demon itu. Tapi gimana pun, kita harus terus keep gaze fixed on God. Jadi fokus kepada Allah, doing everything, mengerjakan untuk kepentingan dia, untuk kehendak dia, ya, maka dia akan mendapat pertolongan dari Allah untuk lepas dari demon itu. 47, dia yang belum mencapai divine knowledge, ya, yang menghasilkan kasih tadi, maka janganlah sombong, gitu ya, dalam spiritual progress-nya. Tapi dia yang sudah mencapai knowledge seperti itu, ulangilah terus-menerus, ya, sama seperti Patria Abraham, ya, Bapak Abraham mengatakan, I am dust and ashes. Aku ini debu, katanya dalam Kejadian 18 ayat 27. It means that we need to humble, ya, terus mau granted such knowledge, ulang dan berulang. Itulah sebabnya like vigil, prayer, psalmody itu adalah kayak api tungku yang membakar hati kita sehingga hati itu tetap terang oleh divine knowledge. Dari hati yang terang tadi, intelek yang terang tadi, itu menjadi satu kekuatan kita untuk memanifestasikan ketaatan kita dalam wujud kasih. So far kita bisa lihat di sini apa yang diajarkan oleh Maximus ini adalah how about our souls and our intellect itu purified by the divine knowledge of the light, divine knowledge yang terang. Dari situlah kita memperoleh kekuatan terang. Nah, itu harus dikerjakan dengan vigil and prayer. Dan dari situ akan memanifestasikan, akan mengeluarkan terang itu kepada sesama kita. Dalam 48, kita akan bahas sampai 50, ya. Besok saya akan lanjutkan first century dari 51 sampai 100. Jadi setiap part itu kita akan membahas 50 aforism, ya, atau 50 teks, sehingga kita bisa menyelesaikan ini dalam 8 bagian, ya, atau 8 sesi. Oke, ini sesi yang pertama, kita akan bahas 1 sampai 50 dulu. Nah, orang yang takut akan Allah pasti memiliki kerendahan hati secara terus-menerus, ya. Sebab dia terus mencari, ya. Seperti kata Abraham, aku ini debu. Oke, dia punya humility. Dan pikiran yang humility itu akan
membuat dia itu mencapai namanya divine love and thankfulness. Sebab dia terus mengingat akan kehidupannya yang dulu yang sangat worldly ya, sangat duniawi. Nah, berbagai dosa yang dia sudah lakukan, godaan yang dimana dia jatuh, ya itu akan membuat dia itu terus mengandalkan Allah, anugerahnya. Dan di sini Tuhan akan membebaskan dia dari segala hal itu. Jadi orang yang miskin di dalam loh kata Tuhan ya, yang humility, maka dia adalah orang yang sesungguhnya memiliki kerajaan Allah itu. Nah, how he led him away from a patience dominated life to a life ruled by God. Ya, then together with fear, with humility, dia akan menerima kasih di dalam deep humility, continually give thanks to the benefactor and helpsman of the life. Jadi di dalam kerendahan hati itulah dia akan bisa mengucap syukur kepada Allahnya yang adalah penolong dan pelindung jiwanya. 49, do not be full your intellect by clinging to the thought filled with anger and sensual desire. Jangan isi intelek kita dengan sensual desire yang desirable, yang sensible gitu ya. Tetapi lebih baik, you lose your capacity for pure powerful victim to the demon of listlessness. Kemudian yang terakhir yang ke-50, ketika intelek associate with evil and sordid thought, it loses its intimate communion with God. It means that ketika intelek kita itu berteman lah ya dengan evil, maka itu akan mengotori intelek itu, batin kita, pikiran-pikiran kita akan jahat, dan akhirnya kita akan kehilangan hubungan komunion dengan Allah dan membuat kita itu exchange ya dari Allah. Dari situlah api itu akan lama-lama padam, dan api yang padam itu akan menimbulkan hal-hal yang jahat karena kita berada di dalam kegelapan. Dan akibatnya kita tidak bisa mengasihi. Akibatnya adalah kita akan terus diliputi yang namanya kebencian dan sebagainya. So, sebagai penutup hari ini, poin yang ke-50 very important. Ketika intelek kita associate with evil and sordid thoughts, it loses intimate communion with God. So, it means that Maximus sangat menjaga ya keseimbangan antara kita punya communion with God di dalam intelek, di dalam jiwa hati kita, tapi sisi lain kita juga mesti melakukan sesuatu yang obedience to the Lord, practical life-nya mesti ada, love the neighbor equally, walaupun kita harus sometimes kita mengalami affliction, tapi ada long suffering, ada forbearance, kita bisa diinstal, kita bisa mengalami tekanan gitu, tapi that's very practical untuk terus membakar hal-hal yang jahat di dalam diri kita actually ya. So lihatlah selalu dari kacamata terang ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan terus mau bekerja di dalam hati dan jiwa, bahkan tubuh kita, untuk bagaimana kita selalu bisa mengasihi dia. Ya, walaupun kasih itu sometimes kita harus menderita, tapi itu adalah satu kebajikan yang terus membakar hal-hal yang jahat di dalam diri kita, dan akhirnya kita semakin lama semakin dimurnikan atau mengalami yang namanya purification. Ya, nah that's the idea of the love yang diajarkan oleh Saint Maximus the Confessor untuk pagi ini. Nah, semoga ini memberkati kita. Ada hal-hal yang mungkin memberi saudara inspirasi ataupun hal-hal yang praktikal yang saudara bisa kerjakan hari ini. Kerjakanlah itu dengan satu spirit kita mengasihi Allah dengan menaati Dia dan mengasihi sesama kita sebagai satu wujud konkret bukti nyata kita obedience to the His commandment dan menunjukkan kita itu mengasihi Dia secara sungguh-sungguh. Kita akan ketemu lagi pada esok hari pada part yang kedua atau bagian kedua tentang 4th century on love ini dari Saint Maximus the Confessor. Thank you semuanya, sampai jumpa besok hari. God bless us.